Canon V1 dan DJI Osmo Pocket 3 adalah kamera compact menarik buat para konten kreator pemula. Tapi kira-kira mana ya yang lebih cocok buat kalian pilih? Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas antara Canon PowerShot V1 dengan DJI Osmo Pocket 3. Kira-kira mana yang lebih tepat buat kalian pilih? Buat gue pribadi sih, gue lebih condong ke Osmo Pocket 3 ya, ujung-ujungnya setelah gue nyobain yang Canon V1. Tapi ya kalian ikutin videonya biar kalian tahu kenapa dan mungkin yang Canon lebih cocok buat kalian. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita ada produk digital di stdigital.id. Kalau misalkan kalian butuh loot atau mungkin ya kita ada beberapa preset juga buat yang doyan foto-foto. Sama kita udah open membership di mana kalian bisa nonton konten-konten yang tidak kita tayangkan di luar sini. Gitu ya. Dan kemarin kita tuh habis bahas tentang fotografer pecundang. Wih, apa tuh kira-kira? Tapi ya langsung aja ke membership kalau misalkan memang kalian sekepo itu. Tapi ya balik lagi ke pembahasannya sendiri, kita pengen bahas dulu, gue pengen bahas soal si Canon V1-nya dulu. Karena menurut gue Canon V1 ini, walaupun akhirnya punya gue udah gue jual ya, makanya nggak ada juga di sini. Pocket gue lupa buat ambil. Tapi Canon V1 itu bukan kamera jelek juga setelah kita cobain. Bahkan sebenarnya dia punya beberapa kelebihan yang sama sekali nggak dibawa sama si DJI Pocket 3. Cuman, memang dalam memilih kamera kita tuh harus agak nitpicking soal feature-featurenya disesuaikan dengan mana yang paling kita pakai. Walaupun tadi, padahal Canon V1 itu kelebihannya banyak. Kita bahas kelebihannya dulu. Dimana pertama, kelebihannya itu dia menggunakan sensor yang lumayan lebih besar. Kalau si Pocket 3 itu pakai 1 inch, di sini dia pakai sensor 1,4 inch. Ukurannya itu mendekati Micro Four Third. Cuma setahu gue dia menggunakan aspek rasio yang memang udah aspek rasio video gitu. Jadi memang ditujukan juga video sentris, tapi ya dia sebenarnya agak-agak bisa foto juga sebenarnya dibandingkan si Pocket 3. Focal length-nya bagus, dia zoom. Kalau si Pocket itu kan udah dia fix begitu aja kameranya, sedangkan si Canon V1 ini focal length-nya zoom dengan focal length yang gue tuh suka banget. Karena dia wide-nya tuh wide banget, ekuivalensi 16 mm bahkan dengan full frame yang bisa membuat karakter vlog yang menurut gue tuh khas Canon banget dari dulu. Kalau kalian doyan nonton Peter McKinnon dulu pakai 1DX Mark II gitu ya. Dari zaman itu tuh karakter gambarnya tuh mirip gitu. Warna dan karakter gambarnya mirip. Jadi menurut gue lensanya sendiri udah mantep banget. Apalagi dia bisa di zoom juga begitu kalian butuh agak tele-tele dikit. Lalu dia ada internal cooling juga buat unlimited recording. Walaupun ya dia kata orang-orang sih audible kalau pakai mic internalnya. Cuman kita kalau pakai kan pakai mic wireless terus. Di kita nggak ada isu. Tapi ya menurut gua itu adalah fitur yang mantap juga karena bisa jadi buat unlimited recording selama memori dan baterainya cukup. Baterai sebenarnya harusnya gua bahasnya nanti pas kekurangan. Tapi ya itu. Lalu warnanya dia udah khas Canon, warna yang tadi gua bilang juga kayak khasnya Peter McKinnon dari dulu gitu kan. Warna standarnya udah cakep. Akurat bisa gue bilang kayak Fuji sebenarnya warna standarnya Provia cakep. Walaupun sekarang syutingnya ganti mulu ya pakai Realize tapi Provia-nya Fuji nih, standarnya Fuji sama standarnya Canon tuh masih beda. Canon tuh terasa lebih akurat gitu, yang membuatnya punya karakter tersendiri dan menurut gue hasil videonya itu appealing banget, bagus. Dan balik lagi, tadi gue udah sempat mention, cuman gue harus tekenin, kamera ini bisa dipakai enak juga buat foto gitu ya, apalagi dengan focal length-nya tadi. Jadi ini kamera yang lumayan all-in-one kalau kalian pengen bawa-bawa kemana-mana dengan ukuran yang ringkas buat kebutuhan foto maupun video gitu. Dan bentuknya pun masih enak buat foto-foto gitu, beda sama si DJI Pocket 3. Tapi kekurangannya menurut gua mungkin untuk para pemula itu dia punya price point yang lumayan tinggi. Walaupun tergantung target marketnya juga ya. Kalau misalkan kalian orang-orang yang ngikutin harga kamera pocket kegoreng kayak G7X harga 18 juta itu nggak worth it gitu. Jadi kalau kamera ini di harga 18 juta, dia harga 17,5 setahu gua untuk MSRP-nya. Ya di harga tersebut sebenarnya sangat-sangat worth it gitu. Cuman ya balik lagi harganya memang
price point-nya lumayan tinggi dibandingkan sama si Pocket 3. Lalu dia baterainya juga boros banget. Kalian bisa nonton reviewnya ya. Ska udah review buat moto-motoin si sepupunya juga, dan itu dia mention di dalam videonya cuma tahan 2 jam dipakai dari full gitu ya. Buat bermain-main aja tuh kayaknya 2 jam sih kayak main drone gitu ya. Drone nggak selama 2 jam juga sih. Cuma kan drone terbang terus, wajar juga gitu. Kalau misalkan kamera kan nggak, standby-nya tuh cuma nyalain layar gitu kan. Ya pokoknya standby gitu, nggak muterin baling-baling juga. Apa karena baling-balingnya? Karena dia ada kipas kan di dalam. Bisa jadi sebenarnya. Tapi ya itu, dia baterainya boros, harganya tinggi, sama buat gue yang paling signifikan adalah stabilisasinya. Gue nggak suka. Karena dia digital stabilizer only, dan ya kalian bisa lihat di reviewnya Ska ya, itu gambarnya ujung-ujungnya kayak wobbling gitu. Kayak dari dulu masalah IBIS kalau kita pakai lensa wide gitu ya. Walaupun di Sony udah lumayan oke, di Fuji udah lumayan oke, dan beda juga ya, maksud gue kalau di mirrorless gitu, di Sony udah lumayan oke, di Fuji lumayan oke, di Lumix apalagi. Tapi di sini di kamera compact ini gue berharap ya, karena dia lensanya udah fix kan, kalau bisa lebih optimisasi untuk stabilisasinya lebih oke. Tapi ternyata enggak, dia masih goyang-goyang, termasuk bahkan di yang agak ini ya, stabilizernya yang level 2 gitu, gue masih merasakan ada goyang-goyang di ujung-ujungnya, dan itu lumayan mengganggu sih di dalam konten gitu. Tapi ya, itu kalau misalkan kalian vloggingnya banyak jalan-jalan gitu, kalian pegang handheld. Kalau misalkan kalian cuma di on tabletop aja ngomong gitu kan, menjelaskan sesuatu atau sambil makan, mukbang dan lain sebagainya, tapi kamera tidak bergerak, menurut gue ini kamera yang lumayan perfect. Sedangkan DJI Osmo Pocket 3 itu kelebihan utamanya otomatis buat para konten kreator pemula itu adalah dari segi harganya. Karena harganya itu memang lumayan terjangkau, hampir separohnya dari si ini, lebih sedikit dari separohnya dari si Canon V1 ini. Dan dia punya ukuran yang masih lebih ringkas buat dibawa-bawa. Walaupun si Canon itu ringkas banget ya, dan untuk hitungan bawa lensa zoom dengan bukaan yang oke juga, menurut gue itu sangat ringkas, asik kameranya. Cuman ya kalau kalian sering banget keluar buat dibawa-bawa, ya si Pocket 3 masih terbilang lebih ringkas. Makan tempat di dalam tas tuh masih lebih sedikit dibandingkan si Canon V1. Lalu dia ada built-in gimbal juga. Jadi stabilisasinya juara kalau kalian pegang sambil jalan kaki gitu kan, atau bahkan lari pun dia masih sangat watchable videonya, karena ya paling sedistorsi-distorsinya kita akan merasakan gambarnya kayak naik turun khas gimbal lah gitu. Cuman kalau untuk wobbly gitu dia nggak terjadi gitu. Jadi menurut gua stabilisasinya ini much better. Karena ya gimbalnya fisik juga gitu. Kalau si Canon kan dia digital stabilization doang. Lalu buat baterainya dia terbilang lebih awet juga, dan dia fast charging dengan USB Type-C-nya. Gue nggak tahu si Canon itu chargingnya masuk fast charging atau enggak, tapi kayaknya enggak deh. Dan soalnya berasa banget gitu ya, dari dipakai kita bisa tetap ngecas dari USB Type-C-nya, tapi si Pocket ini begitu ngecas, kita tuh kayak ngecas HP-HP terbaru gitu. Kelihatan dia fast charging, terus loadingnya cepet, dan yang penting adalah pas dipakai pun dia awet gitu. Ya mungkin karena nggak ada kipas di dalamnya, sensornya juga lebih kecil, layarnya juga lebih kecil, cuman yang penting ketika dipakai dia awet. Dan kalau kalian beli yang kreator combo, dia kan ada handle tambahan yang bahkan itu power bank juga gitu. Tapi kita pun nggak pakai gitu handle tambahannya. Biasanya ya begitu baterainya udah agak kurang, udah persentasenya kecil, baru kita colok si handle-nya sambil nunggu ngecas, nanti cabut lagi pakai. Jadi enak banget gitu. Soal perbateraian nih emang DJI Pocket 3 tuh sebenarnya belum ada lawan ya di ranah kamera kayak gini gitu, di ranah kamera lah, mirrorless apalagi belum ada yang lawan sebenarnya. Lalu kalau kita ngomong dari segi kualitas, sebenarnya kualitasnya itu menurut gua masih di bawah si Canon V1. Tapi udah terbilang sangat cukup. Ya balik lagi, Canon V1 bawa prosesor yang lebih gede gitu kan, signifikan lebih gede, bawa dynamic range yang lebih tinggi juga. Si Pocket ini dengan sensor 1 inch-nya menurut gue udah sangat cukup sebenarnya buat kita bikin konten. Emang kalau kalian pakai mode standar, karakter warnanya tuh agak-agak mirip HP ya. Tapi pasti lebih bagus dari HP karena dia sensornya 1 inch gitu. Kalau HP kan ke 1 inch sudah HP-HP kelas di luar akal lah gitu. Sedangkan di sini dia sensor 1 inch-nya kepake semua. Kalau pakai mode standar, processing-nya itu warnanya memang agak kayak HP. Tapi
Ya, dia bisa di lock M, sama kayak beberapa drone dia yang terakhir juga bisa di lock M, dan kita ada develop LUTs juga untuk di lock M-nya dia buat menghasilkan warna layaknya kamera mirrorless. Dan dengan perpaduan itu yang kita rasain, oke, udah lebih dari cukup buat kita bikin konten. Terutama kalau kalian gak mau ribet, kalau kalian mau keluar, dan ya mungkin kalian solo shooter gitu. Menurut gua udah paling enak DJI Pocket 3. Berasa banget juga pas kita shoot lagi low light. Kita tadinya kan expecting CV1 ini karena dia bawa sensor lebih gede, otomatis low light-nya akan lebih bagus. Tapi ternyata tidak, karena dia tidak ada stabilisasinya. Digital stabilisasinya itu akan bergantung sama yang namanya shutter speed. Karena untuk menghindari motion blur. Jadi kalau kita lagi pakai digital stabilization, otomatis shutter speed itu harus tinggi. Dan cahaya jadinya itu agak sulit, bukan agak sulit untuk masuk ya, tapi cahaya yang diterima ya otomatis jadi lebih rendah karena shutter speednya harus tinggi. Ya kalian bisa lihat di review skala, begitu masuk jam-jam yang agak low light gitu ya, jam-jam transisi masuk ke malam itu udah busuk banget gitu kan ya, apalagi kita di posisi malam dengan mungkin pinggir jalan, lampu-lampu jalan doang, itu gambarnya tuh udah berantakan lah gitu, dan itu nyaruh juga ke stabilisasinya kalau misalkan kita pakai jalan atau apa. Dan si Osmo Pocket 3 itu dia nggak butuh stabilisasi digitalnya, dia udah ada gimbalnya sehingga kita rendahin si shutter speednya pun dia aman gitu, sehingga ya itu membuatnya dia bisa low light-nya lebih bagus. Sama di satu sisi gue nggak tahu ya, mungkin dia menggunakan processing power ala-ala HP, jadi mungkin ada computational processing yang membuat memang dia di kondisi low light gambarnya terlihat lebih bagus gitu. Kita berkali-kali pakai juga, bahkan dulu waktu creature kita ada pakai di Baluran, ada pakai di Bukit apa itu namanya ya? Kawahurung, bukan Bukit, Kawahurung yang kita naik ke atas gunungnya. Itu udah low light tuh gambarnya enak banget gitu buat dipakai di footage kita gitu ya, buat di dalam video kita. Jadi entah kenapa jadi low light-nya bagusan si Osmo Pocket 3 ini. Bukan entah kenapa sih, karena gue udah jelasin juga tadi sebenarnya. Cuman intinya ya lebih kepake gitu di saat low light, yang padahal ekspektasi gue Canon V1 itu harusnya lebih bagus. Sama kelebihan terakhir, dia tuh kalau pakai DJI Mic si Pocket, dia bisa langsung connect tanpa receiver. Jadi enak banget buat dibawa-bawa, nggak perlu bawa mic tambahan. Cukup si transmitternya aja gitu, kalian bawa-bawa di dalam case-nya aja itu bisa. Jadi kesimpulan dari gua, kalau misalkan kalian memang baru mulai dan budget adalah salah satu isu juga, kalian pengen langsung konten dengan konten yang banyak gitu ya, mau vertikal ataupun horizontal, menurut gue sih DJI Osmo Pocket 3 memang masih jadi pilihan yang lebih oke. Mantep banget ya, padahal dia keluaran tahun 2023 gitu. Tapi kalau kalian adalah orang yang lebih nerdy soal spek dan kalian pengen explore fitur yang mantep-mantep, kayak bahkan kalau di V1 itu ada C-Lock 3 gitu ya, menurut gua ya kamera tersebut adalah pilihan yang oke. Atau ya kalian kalau banyak foto-foto juga menurut gua jauh lebih baik ambil si Canon V1. Ya balik lagi kebutuhannya untuk apa, dan silahkan fitur-fiturnya kalian sesuaikan dengan bagaimana workflow kalian nantinya. Tapi ya paling itu aja sedikit pembahasan dari gua. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, paling itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.